Baik again di channel Koncoy, channel tukang edit. Kembali lagi dengan saya Deddy Gunawan seperti biasa. Di sini kita akan memberikan tips dan trik bagaimana cara pengeditan di Photoshop. So, jadi kali ini di bulan Oktober ini sudah update Photoshop CC 2021. Jadi bagi kalian yang menggunakan Photoshop versi 2020 sudah bisa untuk mengupdate-nya ke versi 2021. Jadi kali ini spesial, kita akan membahas tentang apa saja sih kelebihan dari Photoshop 2021 ini. Saya akan menjelaskan 17 fitur tambahan yang bisa kalian gunakan membantu kalian pada saat pengeditan. Untuk itu, di sini ada contohnya fitur yang namanya Sky Replacement yang berfungsi untuk menambahkan suasana awan atau langit di dalam Photoshop dengan sangat mudah. Oke, langsung saja kita mulai. Apa saja kelebihan dari Photoshop CC 2021? Kenapa kita harus mengupdate-nya? Dan seperti biasa, sebelum memulai kita let's check down. Oke, seperti biasa sebelum mulai videonya, kalian bisa kunjungi channel saya terlebih dahulu. Di sana banyak video-video tentang Photoshop yang bisa membantu kalian semua dalam pengeditan di Photoshop. Jadi kalian bisa tinggalkan jejak berupa like, comment, dan subscribe untuk tidak ketinggalan video terbaru dari channel Koncoy ini. So, di sini saya menyediakan file yang bisa kalian download di bawah sehingga memudahkan kalian untuk mengikuti tutorial yang saya berikan. Oke, langsung saja kita mulai. Apa saja fitur tambahan di Photoshop CC 2021? Yang pertama kita akan menjelaskan fitur dari Sky Replacement di Photoshop CC 2021. Sky Replacement ini berfungsi untuk mengganti suasana awan atau langit dengan menggunakan Photoshop. Jadi kita tidak perlu memasking atau menggunakan efek-efek apapun. Kita tinggal klik Sky Replacement, maka suasana langit atau awan tersebut juga akan terganti. Di sini ada pemandangan awan satu, kita coba klik atau drag ke Photoshop kita. Oke, di sini sudah tampil ya Photoshop CC 2021. Kita akan coba menggunakannya di cara edit. Di sini tuh ada namanya Sky Replacement. Kita klik. Tunggu beberapa saat, maka suasana awan tersebut akan terganti seperti ini. Dia menjadi seperti contoh di sini ya, biru agak putih lalu ke kuning seperti ini. Nggak cuma suasana langit ini, kita mempunyai beberapa fitur langit lainnya. Misalnya di sini warna awan ya. Kita klik aja. Tidak perlu menggunakan efek-efek lainnya. Langsung terganti seperti ini. Kita klik sampingnya, maka model awannya akan terganti juga seperti ini. Tampilannya pun sangat rapi ya di sini. Tidak perlu menggunakan masking ataupun menggunakan cara apapun. Kita tinggal klik Sky Replacement, tinggal kita pilih nih awan-awannya, maka secara otomatis akan terganti seperti ini. Nggak hanya suasana pagi, kita juga ada suasana senja seperti ini dia. Kita klik maka dia akan mengganti seperti sore-sore gini. Ini kan bagian pemandangannya ini kan hijau, ini kan kayak ke pagi gitu. Sedangkan suasana langitnya agak kesorean. Kita bisa mengatur color adjustment dari background si pemandangan ini menggunakan fitur dari Sky Replacement ini. Kita bisa atur di foreground adjustment. Di sini ada pilihan-pilihannya ya, brightness. Jadi kita bisa membuat suasana awannya itu menjadi lebih terang seperti ini. Kita juga bisa membuatnya lebih gelap seperti ini ya. Udah mau maghrib gitu. Temperaturnya pun bisa kita atur sesuai kemauan kita. Jadi sangat membantu kali ketika kita ingin mengedit di Photoshop. Apalagi terutama kita ingin mengganti suasana awannya yang mungkin kalau kita foto tuh datar gitu aja. Lalu di situ ada skill ya. Ya, bisa kalian coba sendiri-sendiri. Oke. Di sini tuh ada namanya foreground adjustment. Nih bagian ini. Lighting adjustment. Kita coba klik di sini, maka dia lightingnya tuh mengarah kayak ke gelap gitu, sesuai dari awan atau langit tersebut. Di sini juga ada namanya color adjustment. Kita klik ke samping, maka warna dari pemandangan juga akan gelap seperti ini. Jadi menyesuaikan dari antara awan, langit dengan si background tersebut. Oke, kalau kita udah siap nih, tinggal kita klik oke. Maka akan keluar di sini beberapa efek-efeknya ya, yang secara otomatis sudah terbuat seperti ini. Oke. Untuk fitur yang kedua ada namanya skin smoothing. Jadi skin smoothing ini berfungsi untuk membuat wajah kita yang mungkin jerawat atau berbintik-bintik atau ya kayak nggak mulus gitu, bisa kita buat mulus di Photoshop CC 2021. Gimana caranya? Langsung aja kita drag gambar kedua. Di sini ada gambar wanita yang agak berjerawat gitu, kita klik, kita drag ke Photoshop. Maka dia akan terbuka seperti ini. Fitur yang paling menarik di Photoshop CC 2021 yaitu fitur dari Neural Filter tersebut. Karena fitur ini tuh merupakan fitur tambahan atau fitur terbaru yang menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence, sehingga sangat mudah untuk digunakan. Kita klik di sini ya, oke. Maka secara otomatis Neural Filter akan mendeteksi wajah si wanita tersebut seperti ini.
Kan wajahnya udah terdeteksi sini. Kita klik skin smoothing, lalu kita akan coba tak blur ini ke 100, smoothnya ke 100. Maka wajah si wanita tersebut akan mulus seperti ini. Ya walau mesti kayak ada bintik-bintiknya gitu ya. Tapi saya rasa sih udah bagus lah. Coba kita klik preview sebelumnya di sini. Ah, ini udah berbeda ya. Mata, bagian detail mata ini nggak berpengaruh. Sama bagian bibir, alis tuh nggak akan berpengaruh. Jadi bagian-bagian kulit wajahnya saja yang menjadi mulus. Jadi kayak kelihatan lebih natural gitu. Oke, kita klik OK. Kalau udah selesai. Oke, secara otomatis dia akan menjadi layar baru seperti ini. Fitur yang ketiga yaitu Smart Portrait. Kita akan coba menggunakannya dengan cara pergi ke filter, lalu Neural Filter. Untuk kalian yang menggunakan Photoshop bajakan atau yang versi crack-crack itu, ya akan bisa menggunakan efek dari Smart Portrait ini. Karena pengeditannya itu harus menggunakan database dari si Adobe. Jadi kita yang edit tuh kayak database dari Adobe, bukan dari aplikasi Photoshopnya gitu. Misalnya di sini kita pilih menjadi anger ya, kita buat dia 50 nih, jadi 50 suppressnya. Kita tunggu beberapa saat. Maka di sini dia wajahnya akan seperti ini. Ini kayak agak hancur ya. Kurang bagus sih, karena di sini tuh masih versi beta, jadi masih versi percobaan. Karena filter ini pun kita edit di database si Adobe itu sendiri. Untuk itu di sini tuh banyak pilihan-pilihannya juga, kayak makeup transfer, depth aware, color erase, zoom. Di sini juga ada photo restoration ya. Dia kayak mengembalikan dari foto yang lama nih menjadi kayak lebih bagus gitu. Tapi fitur ini belum ada di Photoshop sisi 2021. Jadi kita bisa mengisi interest. Kita bisa mengirim feedback kepada Adobe apabila kita menginginkan efek seperti ini di Photoshop selanjutnya atau updatean selanjutnya. Oke, kita close di sini. Banyak juga nih yang bisa kalian gunakan, tapi yang masih yang versi beta ini masih versi percobaan. Mungkin karena foto ya, kita coba cancel ya. Kita drag file wanita ini ke dalam Photoshop. Kita gunakan filter Neural Filter. Mungkin tadi karena posisi fotonya ke samping gitu ya, jadi kurang bagus. Kita coba bagian ke depan seperti ini. Oke, kita klik Smart Portrait lagi, kita buat surprise-nya 50 sama 50. Maka secara otomatis wajahnya akan berubah seperti ini. Dia kayak lebih gitu. Bukan hanya fitur dari expression di sini, Smart Portrait-nya, kita juga menggunakan fitur facial age. Jadi misalnya kita buat ke 50, maka wajah wanita tersebut akan menjadi tua seperti ini. Saya rasa sih kalau misalnya facial age-nya sih nampak seperti nyata, kayak tua gitu memang. Di sini ada hair thickness, kita coba drag ke samping, maka kayak lebih panjang gitu rambutnya. Kita juga bisa mengubah arah cahaya di sini dengan menggunakan light direction dan lain-lain di sini. Oke, apabila kita sudah selesai kita klik OK. Outputnya bisa kita atur juga. Misalnya di sini kita mau new layer, smart filter, duplicate layer dan lain-lain. Saya akan buat new layer. Klik OK. Maka secara otomatis dia akan berubah seperti ini. Di sini new layer, jadi kita bisa matikan layar tersebut seperti ini. Oke. Kemudian kita akan coba fitur selanjutnya yaitu color erase. Jadi color erase ini berfungsi untuk mengubah warna yang mungkin sudah hitam putih nih, foto-foto lama gitu, bisa kita warnai dengan menggunakan Photoshop sisi 2021. Untuk mewarnainya pun kita tidak perlu satu persatu. Kita bisa menggunakan fitur dari Neural Filter. Jadi memudahkan kita dalam pengeditan. Oke, kita akan coba menggunakan si file wanita ini. Kita akan buat, kita delete dulu ya layer 0. Kita akan buat si layar background ini menjadi warna hitam putih. Caranya kita pergi ke image adjustment. Di sini tuh ada yang namanya black and white. Kita klik OK. Oke, maka foto tersebut akan menjadi hitam putih seperti ini nih ya. Kita akan coba buat dia menjadi berwarna kembali. Kita pergi ke filter, Neural Filter. Maka dia akan secara otomatis kembali seperti ini. Dia nggak kembali sih menjadi berwarna seperti ini. Mungkin jadi fitur ini bisa kalian gunakan pada foto-foto kalian yang masih berwarna hitam putih. Jadi dia secara otomatis mewarnai foto tersebut dengan memberikan warna kulit, mata, dan lain-lain. PC kita tidak terlalu tinggi, maka proses dalam pengeditannya itu sangat lama. Jadi membutuhkan waktu yang agak lama untuk mewarnai foto tersebut. Oke, kita coba OK atau cancel di sini. Kemudian fitur selanjutnya ada yang namanya pattern review. Jadi kita bisa membuat pattern, kemudian kita bisa reviewnya terlebih dahulu supaya antara sudut dengan sudut menyatu. Misalnya seperti ini. Kita klik file, new. Di sini width-nya kita buat menjadi 10. Lalu height-nya 10, lalu kita buat resolution-nya 300, lalu kita create. Kita di sini akan gunakan namanya brush tool ya. Kita klik di sini, oke.
Kemudian kita beri warnanya hitam di atas seperti ini. Kita coba brush seperti ini ya, salah-salah aja. Oke, bawah juga. Oke, kemudian kita coba klik 2 kali di bagian gembok supaya hilang seperti ini. Kemudian kita tahan kontrol di keyboard, kemudian kita klik layar tersebut, maka dia akan terseleksi seperti ini. Kita pergi ke edit, lalu kita pilih define pattern, kita buat pattern 1 sini, lalu klik OK. Kontrol D untuk deselect. Kemudian sini kita pergi ke bawah, lalu di sini ada namanya pattern overlay. Jadi kita akan membuat layer tersebut menjadi pattern. Di bagian pattern kita klik di sini, kita klik bagian hitam putih seperti ini. Lalu skala kita kecili seperti ini. Oke, maka antara sudut ke sudut tuh nggak menyatu seperti ini, karena kita nggak tahu nih antara sudut depan yang kita buat tadi apakah menyatu ke yang belakang seperti ini. Untuk itu fitur pattern review ini bisa kita gunakan supaya sudut-sudutnya itu menyatu. Kita klik cancel, kita kontrol Z semua sampai masih kosong seperti ini. Lalu kita pergi ke bagian view, lalu ada namanya pattern preview. Kita klik OK. Maka secara otomatis semua lembar kerja Photoshop akan menjadi putih seperti ini. Artboard kita yang waktu kita mengedit tadi itu bagian biru kotak seperti ini. Kemudian kita coba klik di sini ya. Jadi bagian yang di bagian kanan itu juga mengikut seperti ini. Maka dia akan menyatu seperti ini. Oke. Bagian bawah juga ya. Oke. Ini ya salah-salahan masih ya. Oke. Oke, kita klik titik. Kita perbesar, pattern tersebut menyatu seperti menjadi rapi. Kemudian kita bisa pergi ke view lagi. Kita uncheck face bagian pattern preview. Maka dia menjadi seperti ini. Kita klik gembok 2 kali. Kita tahan kontrol di keyboard, kita klik di bagian layar 0 ini. Dia akan menyeleksi seperti ini, lalu kita pergi ke edit. Ada yang namanya define pattern lagi. Pattern 2 ya, lalu kita klik OK. Control D untuk deselect. Kemudian kita pergi ke pattern overlay. Kemudian kita coba ganti ke pattern 2. Kita kecilkan scale-nya. Maka dia akan menyatu seperti ini. Tidak seperti yang pertama kita buat tadi. Kita tidak tahu antara sudut ke sudut apakah menyatu atau tidak ketika kita tidak menggunakan pattern preview tadi. Oke, jadi fitur ini sangat membantu kalian yang suka membuat pattern di Photoshop. Oke, langsung saja kita klik OK. Lalu kita ada fitur yang namanya Quick Action. Jadi Quick Action ini berfungsi untuk membuat action secara cepat di Photoshop. Quick Action merupakan fitur terbaru di Photoshop CC 2021. Di sini ada beberapa fitur dari Quick Action bawaan dari Photoshop CC 2021. Salah satunya yaitu cara menghapus background dengan cepat di Photoshop CC 2021. Kemudian bisa kita gunakan untuk membuat blur pada sebuah gambar di Photoshop dengan sangat cepat. Di sini ada file namanya aku sendiri, kita langsung drag ke Photoshop. Oke, di sini ada file ya. Kita akan mencoba menggunakan fitur Quick Action itu tersendiri dengan cara kita pergi ke yang namanya Help. Di sini ada namanya Photoshop Help. Lalu kita pergi, kita klik Quick Action. Di sini ada beberapa Quick Action bawaan dari Photoshop CC 2021. Yang paling saya sering gunakan yaitu remove background di Photoshop. Jadi dia akan secara otomatis menghapus background di Photoshop dengan sangat cepat. Tidak perlu menyeleksi ataupun menggunakan pen tool. Coba kita gunakan yang pertama remove background, kemudian kita akan gunakan blur background. Kita coba remove background terlebih dahulu ya. Kita klik lalu kita apply aja. Tunggu beberapa saat. Maka secara otomatis Photoshop menghapus background dari gambar tersebut secara rapi seperti ini. Kita close dulu. Oke, ini secara rapi ya. Sini akan menjadi layer masking seperti ini. Jadi kalian bisa menambahkan layarnya apabila ada sesuatu atau bagian yang terhapus dari Quick Action tadi. Kita coba Ctrl J, Ctrl D lagi ya. Kemudian kita pergi ke Help lagi, Photoshop Help. Lalu kita pergi Quick Action lagi. Kemudian blur background merupakan fitur yang saya sering juga gunakan. Jadi bikin gambar kita menjadi bokeh belakangnya gitu. Kita klik blur background, kita apply aja. Tunggu beberapa saat. Oke, maka Photoshop akan membuat gambar atau background dari orang tersebut menjadi blur seperti ini secara otomatis. Kita close. Kita coba minimize di sini ya. Di sini akan ada layer baru di sini. Kita bisa mengatur ke tingkat blur tersebut dengan cara klik 2 kali di bagian Gaussian blur ini. Maka di sini radiusnya 5 ya, kita bisa atur menjadi paling blur hingga nggak nampak lagi kayak gini, atau kita buat dia menjadi kurang blur seperti ini. Tergantung kalian semua sesuai kemauan kalian. Jadi kalian bisa atur kesukaan kalian. Oke.
Oke, lalu kita akan coba fitur selanjutnya yaitu Discover Panel. Jadi Discover Panel ini merupakan fitur untuk membantu kita mengetahui di mana letak misalnya desaturate di Photoshop atau letak di mana black and white di Photoshop. Contohnya sini kita pergi ke Help, Photoshop Help. Lalu di sini kita bisa ketikkan misalnya desaturate. Kita klik di sini, maka secara otomatis Photoshop akan menunjukkan di mana letak dari desaturate tersebut. Di sini ada letaknya ya, Image Adjustment Desaturate. Jadi memudahkan kita untuk mencari letak di mana efek tersebut. Kalau kita nggak tahu di mana letaknya, sangat membantu banget bagi kalian yang baru pertama kali menggunakan Photoshop. Lalu selanjutnya di Photoshop CC 2021 itu ada fitur yang namanya pencarian pattern atau lainnya. Misalnya di sini pattern di Photoshop 2020 dia tidak akan ada fitur pencarian seperti ini. Kalau di Photoshop CC 2021 sudah ada fitur pencarian seperti ini. Jadi memudahkan kita untuk mencari pattern sesuai kemauan kita. Nggak hanya pattern, juga ada yang lainnya, mulai dari brush dan lainnya. Misalnya di sini kita cari grace, maka secara otomatis di sini akan menampilkan beberapa dari pattern grace tersebut. Jadi memudahkan kita untuk mencari sesuai nama pattern yang kita simpan tersebut. Kemudian di Photoshop CC 2021 ini mendapatkan peningkatan di select subject. Jadi select subject di Photoshop CC 2021 ini sangat rapi apabila kita gunakan, tidak seperti Photoshop CC 2020 yang mungkin sedikit kayak ada garis-garis atau tidak rapinya. Tapi di Photoshop CC 2021 udah semakin rapi hasil dari select subject tersebut. Contohnya di sini yang ada orang pel kita tadi nih, kita coba Ctrl J sehingga dia menjadi awal seperti ini sebelum dihapus ataupun diblurkan backgroundnya. Kemudian kita pergi ke brush, quick selection tool, lalu ke sini ada namanya select and mask. Kemudian kita coba ganti view-nya menjadi overlay seperti ini. Kemudian kita klik select subject. Maka di sini hasilnya sangat rapi ya. Photoshop mendeteksinya sangat rapi untuk select subject di Photoshop CC 2021. Jadi kita nggak perlu merapikan lagi secara manual. Udah rapi sekali sini ya. Udah nampak nih orangnya. Oke, kemudian kita coba foto yang lain ya untuk select subject tersebut. Kita coba foto si Raisa ini, kita drag ke Photoshop. Oke, kemudian kita coba tekan quick selection tool lalu select and mask. Kita coba select subject. Oke, maka dia akan secara otomatis menyeleksi gambar si Raisa tersebut. Lalu kita bisa menggunakan repaint hair di Photoshop CC 2021 apabila kita menemukan rambut-rambut yang kayak misalnya kita nampakkan dulu overlay. Ini kan kayak ada rambut-rambut tipis tuh. Nanti akan nampak ketika kita menggunakan repaint hair di Photoshop. Kita coba klik repaint hair tersebut. Tunggu beberapa saat. Oke, maka bagian-bagian dalam rambut itu akan hilang seperti ini. Tadi kan belum ada nih. Dia akan secara otomatis hilang ketika kita menggunakan repaint hair tadi. Oke, itu merupakan fitur terbaru di Photoshop CC 2021, repaint hair sendiri, dan select subjectnya mengalami peningkatan. Kemudian di sini kita bisa mengatur, misalnya smoothnya kita atur 32, fadernya 3,9. Kemudian kita bisa simpan hasil preset dari select and mask tersebut. Jadi kita bisa gunakan secara berulang-ulang. Sini presetnya kita simpan ya, save preset, misalnya di sini kita simpan DD. Save. Maka kita bisa menggunakan preset tersebut untuk gambar-gambar yang lain. Oke? Sangat membantu kali bagi kalian yang sering menggunakan select and mask di Photoshop. Gak perlu lagi untuk menghapus rambut dengan cara menggunakan background eraser tool ataupun eraser tool. Kemudian di Photoshop CC 2021 kita bisa menambah plugin sesuai kemauan kita. Plugin tersebut dibuat oleh Adobe sendiri, jadi kita bisa mendownload atau menggunakan plugin tersebut. Kita bisa tinggal klik brush plugin. Maka di sini secara otomatis akan ada beberapa plugin yang bisa kita gunakan di Photoshop tersebut. Kita tinggal klik get, maka secara otomatis plugin tersebut akan ada di Photoshop kita. Kalian bisa menggunakan plugin sesuai kemauan kalian untuk pengeditan supaya lebih mudah lagi. Oke, jadi fitur plugin sini bisa membantu kalian untuk lebih cepat dalam mengedit. Kemudian yang gak kalah keren dari Photoshop CC 2021, dia bisa mengembalikan objek yang sudah kita smart object. Contohnya seperti ini, misalnya si layer 0 ini kita ganti menjadi smart object. Kita klik Ctrl T, kita kecilkan gini, kita beri efek warp seperti ini. Klik, kita kita gerakkan seperti ini ya, lalu kita klik checklist.
Lalu kita gerak-gerakkan kemana, sini, kan udah berubah-ubah nih historinya. Kita bisa mengembalikannya dengan cara klik kanan di sini, lalu ada namanya fitur reset transform. Kita coba klik, maka secara otomatis gambar Raisa tersebut kembali secara normal sebelum dia ditransform oleh kita tadi. Jadi fitur ini sangat membantu kita apabila kita udah transform nih, ada salah, kita bisa mengembalikannya dengan cara reset transform tersebut. Kemudian kita mendapatkan fitur terbaru yaitu Content Aware Fill. Di sini menjadi semakin cepat di Photoshop CC 2021 untuk menggunakannya. Kita bisa misalnya kita klik menggunakan Rectangle Marquee Tool. Kita klik seleksi seperti ini. Di Photoshop CC 2020 kita harus pergi ke Edit, lalu sini ada namanya Content Aware Fill. Kita harus melakukan seperti itu untuk melakukan Content Aware Fill. Untuk di Photoshop CC 2021 kita bisa lebih cepat menggunakannya dengan cara klik kanan di sini. Setelah kita seleksi menggunakan Rectangular Marquee Tool di sini, lalu kita klik kanan, lalu di sini udah ada tuh Content Aware Fill seperti ini. Jadi lebih cepat menggunakan Content Aware Fill di Photoshop. Oke. Tinggal kita sesuaikan aja nih. Oke, lalu klik OK. Oke, itulah fitur-fitur terbaru dari Photoshop CC 2021. Semoga kalian yang belum update di Photoshop 2021 untuk segera update untuk ke Photoshop CC 2021 supaya mendapatkan fitur-fitur dan kelebihan dari Photoshop CC 2021. Dan untuk efek seperti neural filter, kalian harus menggunakan Photoshop versi asli atau yang original. Karena kalau kalian tidak menggunakan versi asli atau original, dia tidak akan bisa kalian gunakan. Jadi beralih ke yang original. Saya Dedek Nawan, till next time. Enjoy.